Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi respon cepat maskapai penerbangan AirAsia yang telah membuka kembali rute penerbangan ke Aceh. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan dari CEO PT Indonesia AirAsia Feranita Yosefin dan jajaran di ruang tengah Meligo Gubernur Aceh pada Sabtu 4 Juni 2022. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan antusiasme masyarakat terhadap maskapai AirAsia adalah karena harga terjangkau dan performanya yang baik. AirAsia dikenal dengan harganya yang terjangkau, on time dan jarang cancel. Meski harga bukan menjadi patokan, namun performa AirAsia yang on time menjadi salah satu alasan sehingga masyarakat memilih untuk menggunakan jasa maskapai ini. Gubernur menyampaikan terima kasih dan bersyukur akhirnya AirAsia kembali membuka rute penerbangan ke Aceh, ditandai dengan penerbangan perdana pada Jumat 3 Juni 2022 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang, Aceh Besar. Gubernur juga menyarankan agar AirAsia membuka rute penerbangan internasional khususnya Aceh Kuala Lumpur. Nova mengungkapkan, pada masa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, intensitas masyarakat Aceh maupun wisatawan dari dan ke Kuala Lumpur cukup tinggi. Hari ini saya bergembira beserta seluruh rakyat Aceh bahwa AirAsia sudah merespon surat kami agar bisa terbang kembali ke Banda Aceh. Dan ke depan, yang pertama kita berharap frekuensinya terus bertambah. Yang kedua, saya akan berusaha secepatnya membuka kembali Bandara Sultan Iskandar Muda untuk penerbangan internasional. Ternyata bukan AirAsia yang nggak mau terbang ke rute internasional dari Aceh, tapi izinnya yang belum ada. Nah, saya berharap hari ini saya kirim surat ke pemerintah pusat yang berwenang untuk memberi izin. Dan penerbangan Banda Aceh Kuala Lumpur itu sebelum COVID sudah menjadi sebuah trademarknya rakyat Aceh bersama AirAsia. Oleh karenanya kita minta itu dibuka kembali. Yang kedua tentu umroh. Masyarakat tentu pengen ada pilihan untuk terbang ke Tanah Suci. Ya. Kalau memang Sultan Iskandar Muda sudah dibuka untuk internasional, kita berharap AirAsia menggunakan peluang ini untuk menerbangkan rakyat Aceh menuju ibadah umroh, boleh saja melalui Kuala Lumpur. Saya pikir tidak ada masalah. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Vera dan kawan-kawan keluarga besar AirAsia. Saya pikir kerjasama ini sangat mutualistik dan nanti yang diuntungkan adalah rakyat Aceh. Terima kasih. CEO PT Indonesia AirAsia Feranita Yosefin dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah dan masyarakat Aceh. Feranita mengungkapkan AirAsia siap melakukan kerjasama dan kolaborasi secara lebih luas dengan pemerintah Aceh dalam hal pertukaran informasi. Melalui kerjasama ini, Feranita berharap dapat membantu maskapai mempertahankan rute penerbangan atau bahkan menambah frekuensi di kemudian hari. Pada tahap awal ini, AirAsia akan melayani rute Banda Aceh Kuala Namu 3 kali seminggu setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu dengan pesawat Airbus A320 berkapasitas 180 penumpang, juga menyediakan 20 kg bagasi cuma-cuma. Hari ini luar biasa, kami sangat berterima kasih kepada Pak Gub dan jajaran Provinsi Aceh karena kami diterima dengan sangat ramah, sangat hangat, dan diberikan dukungan yang luar biasa. Ada banyak tadi support-support yang diberikan juga oleh Pak Gub dari arahannya kepada jajaran pemerintah Aceh, sehingga kami bersama-sama bisa berkolaborasi dengan lebih besar lagi, dengan lebih intensif lagi. Dan sangat berbangga hati juga bahwa kami kemarin sudah merealisasikan penerbangan pertama AirAsia setelah periode COVID 2 tahun, yang kami awali dengan rute Medan Aceh 3 kali seminggu, yang tentunya nanti akan terus-menerus kami kembangkan bersama-sama dengan jajaran pemerintah Aceh atas arahan dari Pak Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal Jiprang, Kepala BRIK Administrasi, Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto, dan Kepala Biro Umum Setda Aceh Adi Dharma.
Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.